Haruskah kita mengikutinya? Mari kita tunggu dan lihat. Gujia. Ya ampun, ayo pergi. Aku akan memukulinya. Gujia, ayo pergi. Gugu, ada apa? Aku tidak akan pergi, mari kita akhiri di sini. Kami akan bersamamu, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bisa membayangkan membuka pintu dan melihat mereka berdua berdiri bersama. Tolong antar aku pulang. Kakak Chen, siapkan barang-barang Zian, dia akan tinggal bersama Xiaoqin, kamu bisa mengambil cuti beberapa hari. Oke, aku akan membantumu. Mama, kenapa? Zian jadi anak baik ya. Kami sangat merindukanmu, ayo menginap bersama kami. Tidak, aku hanya ingin mama, aku hanya ingin mama. Aku ingin mama. Aku hanya ingin mama. Aku hanya ingin mama. Jadi anak baik ya. Jadi anak baik. Jaja, kamu baik-baik saja? Gujia, pinjamkan mobilmu, aku akan mengantar mereka. Jangan khawatir, jika ada masalah kami akan segera datang. Kamu yang memaksa aku datang, apalagi yang harus dikatakan? Bukannya kamu ingin bicara denganku tentang sesuatu? Mari kita makan dulu baru bicara ya. Tidak banyak yang perlu dibahas. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas waktu itu. Oke, jika kamu bisa meyakinkanku, kita bisa putus. Kamu. Bisakah kamu tidak seperti ini? Coba yang ini, enak sekali. Aku tahu kamu marah di dalam, kamu bisa melampiaskannya padaku. Atau kamu memikirkan kompensasi jenis lain? Kamu bicara tentang uang? Kamu pikir aku menginginkan uangmu?
Aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa membalasmu. Ada bercerai. Tidak mungkin. Aku pulang. Istri, ada apa terburu-buru? Dari mana kamu datang? Aku datang dari kantor. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Di mana dia tinggal? Bagaimana kamu naik ke atas? Aku salah istri, percayalah padaku. Kamu benar. Aku pergi untuk memutuskan hubungan dengannya. Aku bahkan membeli tiket pesawat untuknya kembali ke Beijing. Beijing. Kamu membawanya kembali dari Beijing. Dari proyek taman hiburan di Beijing. Dari kapan-kapan itu dimulai? Lalu dia datang ke Shanghai. Kamulah yang menyewa tempat tinggal untuknya? Pekerjaan resepsionis properti di lantai bawah. Kamu juga yang mengatur. Percayalah, aku benar-benar tidak berpikir dia akan mendapatkan pekerjaan di lantai bawah. Aku tidak mengaturnya, sungguh, aku benar-benar tidak. Kalian berdua memang luar biasa. Cinta rahasia tepat di depan mataku. Tepat di lantai bawah. Apakah kamu pernah memikirkan anak kita? Memikirkan aku? Memikirkan keluarga ini? Biar aku tanya. Bagaimana itu dimulai? Apakah kamu mabuk? Kamu bahkan tidak akan menyalahkannya karena mabuk. Berarti kamu punya perasaan yang tulus padanya. Benar kan?
10 tahun. Kamu benar-benar membuatku. Kamu benar-benar membuatku hidup seperti orang bodoh. Istri. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku jijik. Kamu tidak bisa menghubungkannya seperti ini, kamu harus meletakkannya di sana, lihat di bawah. Bagian ini tidak terhubungkan. Halo Kak Zen, aku membeli sebotol disinfektan Migty King, bolehkah aku menggunakannya untuk mencuci pakaian Zian? Tentu saja boleh. Itu juga yang dibeli Gujia. Dia bilang aman digunakan untuk pakaian anak-anak, bahan-bahannya sangat aman. Oh, satu lagi yang harus aku ingatkan. Kamu harus mencuci pakaian luar dan dalam secara terpisah. Jika kamu punya mesin cuci, pastikan untuk mencuci pakaian dalam dengan tangan. Oke. Gugu kita sangat teliti. Sistem kekebalan anak-anak lemah, jadi kamu harus mendisinfeksi pakaian mereka. Kami berdua belum pernah merawat anak sebelumnya. Jadi ada banyak hal yang harus kami tanyakan padamu. Tidak masalah, tanyakan saja jika ada pertanyaan. Oke. Tidak ada masalah dengan Jia kan? Yah, ada beberapa di sini. Mari kita tunggu dan lihat. Aku lihat. Ayah baptis. Apakah ibuku akan menjemputku hari ini? Malam ini kamu akan tinggal bersama ibu baptis dan ayah baptis, oke? Kami punya banyak mainan di sini. Lalu besok apakah ibuku akan menjemputku besok? Besok kami akan mengajakmu ke akuarium, oke? Oke. Sudah lama aku tidak pergi ke akuarium. Zian. Kalau begitu ayo kita tidur sekarang, besok kami akan mengajakmu ke akuarium. Aku akan mengajakmu sikat gigi, oke? Oke. Ayo. Ayo pergi sikat gigi. Pelan-pelan, jangan jatuhkan dia. Bisakah kamu ambilkan bangku kecil itu untukku? Bangku kecil, berdirilah. Berdirilah dengan hati-hati. Bagus. Yang mana sikat gigimu, katakan padaku. Yang ini. Semuanya milikmu? Yang ini milikmu kan? Kita akan menambahkan sedikit pasta gigi. Pasta gigi ini mencegah gigi berlubang. Apakah kamu punya gigi berlubang? Tidak, tidak ada gigi berlubang. Kamu punya beberapa. Kamu selalu bertanya padaku, kenapa kamu tidak bisa tidur? Diare? Rambut rontok? Hatiku sangat takut. Aku takut kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ketika aku menerima WeChat MU, aku tahu dalam hatiku bahwa kamu tahu. Di perjalanan pulang, aku terus berpikir, bagaimana aku bisa membenarkan ini? Ketika aku masuk dan melihatmu duduk di sini. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakannya. Tapi aku merasa lega. Aku akhirnya tidak bisa berbohong lagi padamu. Aku benar-benar tidak bisa terus berbohong lagi. Lihatlah ruangan di seberang itu. Keluarga 3 orang itu sedang makan malam sekarang. Mereka mungkin bisa melihat rumah kita sebelumnya juga. Selama ini,
Aku terus mencoba memikirkan cara. Aku ingin sebelum kamu tahu. Menyelesaikan situasi ini. Itu adalah momen impulsif. Aku sangat menyesal, aku merasa bersalah. Aku menyuruhnya untuk putus tapi dia tidak setuju. Kenapa kamu mengatakan ini padaku? Apa yang kau ingin aku lakukan tentang itu? Kau ingin aku merawatnya, Atau seperti dulu kau setiap kau menghadapi kesulitan? Kau membuatku menyelesaikannya untukmu. Aku salah istri. Pada waktu itu, aku tidak tahu apa yang aku hilangkan. Tapi setiap hari, aku terus merasa ingin mati. Setiap kali aku pulang dan melihatmu. Lihat anak kita. Jangan libatkan anak kita. Kau tidak pantas untuknya. Kau tidak pantas untuknya. Istri, tolong maafkan aku kali ini. Tolong bantu aku. Aku ingin menyelesaikan semuanya dengan bersih dengannya. Bantu aku. Bantu aku. Aku tidak ingin mendengar apapun yang kau katakan sekarang. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Tidak sepatah kata pun. Masuk ke mobil dulu. Zian sudah dibawa ke tempat Xiaoqin. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi jadi aku hanya menunggu di sini. Malam ini kau bisa tinggal di tempatku. Aku ingin minum anggur.
Kalau tidak cukup, aku akan beli lagi. Minum saja sebanyak yang kau suka. Kalau kau minum, kau akan bisa tidur langsung tidur. Aku tidak akan minum, aku hanya akan menemanimu. Kalau kau merasa tidak enak, aku bisa mengantarmu ke rumah sakit. Apapun yang ingin kau lakukan tidak masalah. Ibu masih punya urusan hari ini. Bisakah kau tinggal di rumah ibu baptismu 2 hari lagi? Bagaimana dengan ayahku? Ayah juga punya urusan. Apa ibu dan ayahku bertengkar? Kenapa kau berpikir begitu? KR dari kelasku bilang bahwa ibunya dan ayahnya selalu bertengkar. Dan membawanya ke neneknya dan tidak ingin dia pulang. Zian, siapa yang bilang ingin pergi ke akuarium kemarin? Aku. Kalau begitu mari makan sekarang, dan kami akan membawamu ke akuarium. Oke. Sini buka mulutmu. Kamu sangat baik. Kalau kita sampai di akuarium, mari beli hadiah untuk ibu, oke? Oke, ibuku suka penguin. Aku ingin membelikan satu untuk ibuku. Kamu sudah bangun? Ini makan bubur dulu. Kamu tidak makan apa-apa kemarin. Tidurmu nyenyak? Oh iya, ini obat mabuk. Minum 2 ini sangat efektif. Kamu boleh mabuk di malam hari tapi harus sadar di siang hari. Oke. Kalau kamu mau Suzian, Xiaoqin bilang dia bisa mengirimnya kapan saja. Aku ada beberapa akun mendesak yang harus diselesaikan. Aku akan menyelesaikannya di pagi hari dan makan siang bersamamu. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang aku. Aku akan minta Xiaoqin untuk menjaga Zian selama 2 hari lagi. Pergi kerjakan pekerjaanmu sendiri. Aku akan pulang setelah selesai makan bubur. Aku tidak bisa terus menunda ini. Dan tidak bisa menghindarinya.
Kamu yakin bisa dalam keadaan seperti ini? Aku harus mencari tahu situasi ini. Wah, akuarium yang besar sekali. Hati-hati jangan sampai tersandung. Kamu lelah? Tidak, Sedikit dingin biar aku pakai ini padanya. Hei Zian, pakai ini. Permisi, selamat makan. terima kasih. Enak? Pelan-pelan, oke? Makan ayam. Ibu baptis kamu juga harus makan. Aku akan makan setelah memberimu makan. Minum air dulu. Kamu lihat apa? Makanlah makanmu. Sayang, sekarang aku tahu cara membuatmu cepat besar. Maksudmu apa? Kita harus punya anak kecil. Kamu ngomong apa di depan anak kecil? Orang dari Taman Hiburan Beijing yang membelikannya untukku, agar aku bisa merasakan apa yang dinikmati anak muda. Charles Berger, toko utama Beijing. Aku makan beberapa suap lalu membuangnya. Suamiku, kamu di mana? Kapan pulang? Tergantung. Kamu tahu Sansu yang mengundurkan diri, dia merasa menyesal. Dia minum terlalu banyak, aku akan tinggal untuk merawatnya. Kamu tidak minum terlalu banyak kan? Tidak, aku tidak minum banyak. Istri, apakah kita punya uang tunai di rumah? Bisakah kamu memberiku sedikit? Bukankah kamu baru saja mengambil beberapa minggu lalu? Benar, saya makan malam dengan klien kami, mesin pos tidak berfungsi. Pembayaran WeChat juga tidak berfungsi, jadi saya harus membayar tunai. Ini terakhir kalinya saya akan meminta. Siapa yang membuatmu memutuskan untuk memproduksi kembang api biru? Saya sendiri, tidak ada yang mempengaruhi keputusan saya. Kamu sudah pulang. Mari kita bercerai. Saya salah, kita tidak bisa bercerai. Saya tidak akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Kamu adalah ayah Zian. Anak kita dan saya akan khawatir jika kamu tidak baik-baik saja. Saya pasti akan mendapatkan hak asuh anak kita. Kamu bisa memiliki perusahaan kembang api. Perkebunan teh adalah milikku. Kita akan membagi uang setelah kita menjual apartemen ini. Untuk orang tuamu, kamu perlu menjelaskannya kepada mereka. Jangan bicara seperti itu. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu atau anak kita. Maafkan saya sekali lagi demi anak kita. Ini tidak bisa dimaafkan. Mengapa kamu tidak memikirkan anak kita ketika kamu selingkuh? Apakah kamu harus sampai sejauh ini? Lepaskan.
Mengapa kamu selalu seperti ini? Dari pacaran kita, pernikahan kita hingga perusahaan kita. Semuanya siap keputusan antara kita. Setiap langkah bukankah itu diputuskan olehmu? Lalu siapa saya? Subjekmu? Pemeran pendukungmu? Mengapa kamu selalu begitu merendahkan? Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah memandang saya. Saya tidak berani bermimpi kamu bahkan tidak pernah memandang saya sebagai setara. Saya hanya ingin menjadi desainer yang baik. Kamu bilang kita harus bekerja untuk diri kita sendiri. Jadi saya keluar dari tim terbaik dan menjadi kepala Su. Kita hidup dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Kembang api biru di hatimu adalah tingkat teratas dari gedung ini. Yang saya inginkan hanyalah menciptakan kembang api yang paling indah. Bukankah saya sudah berkompromi atau berkorban? Saya meyakinkan diri sendiri untuk melakukannya demi kamu dan anak kita. Sudah selesaikah kamu meyakinkan diri sendiri bahwa itu alasan kamu selingkuh? Saya tidak mencari alasan. Sekarang ceritanya sudah seperti ini, saya akan mengatakan sesuatu yang belum pernah saya katakan sebelumnya. Oke. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Saya akan mendengarkan. Saya benar-benar tidak yakin ketika kita memulai perusahaan ini. Setiap kali akuntansi meminta kamu, atau ketika Yuyu mendiskusikan arah perusahaan dengan kamu, TN, bukankah Yuyu merasa supaya kamu yang menandatanganinya terlebih dahulu, bukan Lin Yuyu saya yang menandatanganinya? Saya tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Saya tidak bodoh. Strategi perusahaan, kita pendidikan anak kita. Bahkan apakah aku bisa makan malam? Atau kaos kaki apa yang aku pakai? Kamu yang memutuskan semuanya. Apakah aku seorang pria di matamu? Aku bukan. Su Zian adalah anak laki-laki mudamu, dan aku anak laki-laki sulungmu. Aku sudah menahan kata-kata ini untuk waktu yang lama. Jadi sekarang aku sudah mengatakannya semua. Kamu akhirnya jujur. Jadi ini yang selama ini kamu pikirkan tentangku. Jadi kita punya masalah yang tidak bisa didamaikan antara kita, kan? Perselingkuhanmu hanyalah cara kamu mengekspresikannya. Bahkan tanpa Lin Yuyu kita juga tidak akan bisa terus seperti ini, kan? Aku hidup dalam hayalan pernikahan yang sempurna. Ini sempurna. Maka mari kita bercerai. Untuk kita berdua ini semacam pembebasan. Pergi saja, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak ingin melihatmu di rumah ini lagi.
Maafkan aku. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal tanpa ayah. Mengerti? Aku tidak akan pernah memilihmu. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Jangan pergi. Su Huanshan. Kamu ngapain? Kamu tidak bisa pergi. Su Huanshan. Su Huanshan. Turun dari mobil. Su Huanshan, kamu brengsek. Pelan-pelan jangan bangunkan dia, kalau tidak dia akan ingin pulang lagi. Hei, apakah kamu menelepon Gu Jia hari ini? Aku sudah, dia bilang kita harus menjaga dia beberapa hari lagi. Dia bilang kita harus membawanya ke ayahnya jika kita tidak bisa menanganinya lagi. Aku bebas beberapa hari ini, kita bisa menjaganya. Baiklah. Bagaimana Su Huanshan bisa melakukan ini? Aku mendukung Gu Jia untuk bercerai. Tapi Zian baru berumur 4 tahun dan orang tuanya berpisah. Aku pikir kamu tidak seharusnya memberikan pendapatmu padanya. Kamu hanya perlu mendukungnya, apapun keputusannya. Hanya dia yang tahu perasaannya sendiri. Tidak pantas bagi orang luar untuk menilai. Ini hidupnya sendiri. Mudah bagimu untuk mengatakan. Baiklah, hari ini sudah panjang, pergi mandi. Kenapa kamu sepertinya tidak lelah sama sekali? Kamu terlihat cukup senang hari ini. Aku akan mandi. Selamat tinggal Bu Guru. Selamat tinggal Bu Guru. Ibu. Ibu. Ibu-ibu baptis bilang ibu akan menjemputku, dia benar. Apa kamu sudah jadi anak baik selama ini? Iya, oh iya. Aku punya hadiah untuk ibu dari Ocean Park. Hadiah apa? Mari kita lihat. Tada! Wow. Kamu tahu ibu suka penguin kan? Iya. Apa ini? Ini, kakak Yuyu yang kasih ke aku. Kakak Yuyu? Dia datang menjemputmu di TK? Iya. Aku cukup suka kakak Yuyu. Dia sangat pandai bercerita. Tapi dia bilang, ayah akan punya keluarga sendiri, apa maksudnya itu? Ayo kita pergi. Bu Guru Semi. Ibu Zian, kamu masih di sini. Ada yang perlu ku sampaikan, silakan katakan. Ada situasi khusus dalam keluarga kami saat ini. Selain aku tidak ingin orang asing mendekati anakku. Itu tindakan pencegahan keamanan yang harus dimiliki TK ini kan? Iya, kami sudah melakukannya, untuk itu kamu bisa tenang. Dia bilang ada seorang wanita hari ini yang memberinya 2 buku ini. Hari ini? Apa itu wanita yang sangat muda? Dia bilang ingin berkeliling dengan anaknya. Dia bilang tinggal di lingkungan yang sama denganmu dan kenal anakmu. Zian hanya berbicara sedikit dengannya. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan sembarang orang mendekati anakmu. Aku perlu menekankan ini lagi. Kuharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aku mengerti. Terima kasih. Zian pamit dulu sama Bu Guru. Dah. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 dah.
Aku tidak mau repot-repot menghadapi permainan kecilmu. Itu cuma curang. Wanita yang mampu akan menghadapi suaminya yang tidak setia. Hanya wanita yang tidak kompeten yang akan menghadapi perusak rumah tangga. Aku kesini karena kamu mengganggu anakku. Kamu sudah melewati batas. Jadi batasanmu bukan Su Huanshan. Aku mencintai Su Huanshan, aku bisa menunggunya. Aku akan mengambilnya saat kau melepaskannya. Dia tidak bisa membaca permainan kecilmu tapi aku bisa. Apa maksudmu menunjukkan hal-hal ini pada anakku? Apa kau memberitahunya bahwa orang tuanya akan bercerai? Aku memberitahumu. Jika ada yang terjadi pada kesehatan mental anakku atau jika dia menjadi autis. Kau akan terkejut dengan apa yang bisa dilakukan seorang ibu. Tahukah kau bagaimana Su Huanshan memohon padaku untuk membiarkannya tinggal? Jangan pernah memikirkannya. Aku tahu dia bilang. Kalian tidak bercerai karena punya anak. Bagaimana jika tidak punya anak? Cobalah. Dengarkan baik-baik, ini peringatan terakhirku. Jika kau berani menyentuh anakku lagi, aku akan tunjukkan padamu. Aku sudah membatalkan sewa, pemilik rumah akan mengambilnya kembali dalam 3 hari. Jika kau ingin menjaga sedikit harga diri, lebih baik kau lari kembali ke tempat asalmu. Bisakah aku pulang bersamamu sekarang? Aku memintamu kembali untuk memberitahumu 3 hal. Pertama, hal ini tidak bisa dimaafkan. Dan aku tidak akan memaafkanmu. Kedua, hal ini harus segera diselesaikan. Dia bisa merusak pernikahanku tapi dia tidak bisa menyakiti anakku. Dia berani bekerja di resepsionis dan pergi melihat anakku di taman kanak-kanak. Dia tahu di mana kita tinggal dan di mana anak kita bersekolah. Aku tidak akan memperlakukannya sebagai perusak rumah tangga biasa. Aku ingin dia keluar dari kota ini. Aku tidak menyelesaikannya untukmu, aku melakukannya untuk anakku. Ketiga, setelah ini diselesaikan, kita akan bercerai. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan memiliki adegan memalukan seperti ini dalam hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan perasaanku hari ini. Aku menyuruh Su Huanshan mengajakmu keluar hari ini. Karena dia bilang dia salah. Dia ingin aku muncul dan membantunya menyelesaikannya. Aku juga tidak ingin seseorang yang mengancam keselamatan anakku tinggal di kota ini. Beberapa hal perlu 3 orang duduk dan membicarakannya. Kalau tidak, kau tidak akan mengerti dan tidak akan percaya. Lin Yuyu, masalah antara kita adalah kesalahanku. Aku sangat menyesal aku lebih tua darimu begitu banyak. Semua ini adalah kesalahanku, tolong maafkan aku. Dan lepaskan aku. Apa yang dia ancamkan padamu? Kau bilang kau mencintaiku. Lin Yuyu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku mencintai Gujia. Aku tidak peduli apakah dia bisa menerimaku lagi atau menceraikanku, aku akan menebusnya dengan tulus seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkannya.
Su Huanshan, bisakah kau memberitahuku yang sebenarnya? Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kamu harus pergi. Apa maksud pertemuan yang kamu atur hari ini? Kamu merasa menang ya? Pernahkah kamu mengerti pria di sampingmu? Apakah kamu layak menerima kebaikan yang dia lakukan untukmu? Selain kembang api yang paling dia sukai, kebahagiaan terbesarnya adalah makan. Tapi kamu bahkan tidak membiarkannya makan malam. Dia suka bermain sepak bola, tapi tanyakan padanya. Sudah berapa lama sejak dia pergi ke lapangan sepak bola? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Dari mana kamu mendapatkan belas kasihan suci itu? Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya ya? Lihatlah, semua foto ini adalah foto makan malam kami. Lin Yuyu, cukup. Jumlah foto yang ada mewakili jumlah malam kami bersama. Kamu pikir aku menyiksanya karena aku tidak membiarkannya makan? Tahukah kamu bahwa pria ini memiliki perlemakan hati? Dia baru berusia 30 tahun tapi sudah memiliki perlemakan hati sedang. Bahkan asuransi pun tidak mau menerimanya. Aku tidak membiarkannya makan malam, tapi aku melakukannya bersamanya. Berapa hari dia tidak makan malam adalah berapa hari aku tidak makan malam. Apa maksudnya menunjukkan ini padaku? Kamu ingin beres-beres denganku ya? Baiklah, mari kita hitung. Berapa kali kamu makan malam bersama? Berapa kali kamu menginap di hotel? Biaya hotel dan sewa tempatmu sebutkan satu persatu. Setiap sen yang dia habiskan untukmu adalah harta bersama kami sebagai pasangan. Aku berhak memintamu mengembalikannya. Aku lupa kamu baru lulus dan tidak punya uangnya. Masa mudamu masih bernilai, uang ini tanggunganku. Gu Jia, akhiri ini di sini. Aku akan menghapus semua kontaknya sekarang. Lin Yuyu, kamu harus pergi. Sepertinya kamu sangat suka beres-beres. Kalau begitu, lihatlah. Bisakah kamu menghitung yang satu ini? Aku ingin merancang pertunjukan kembang api yang unik. Kembang api seperti apa? Mulai sekarang, semua karyaku akan untukmu. Aku akan mencintaimu seumur hidupku, seperti kembang api malam ini satu-satunya. Gu Jia. Gugu keluar. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, Gu Jia? Kamu tidak perlu baik pada orang seperti ini. Tendang dia kembali ke Beijing jika dia tidak mendengarkan. Apa yang dia punya? Bukankah dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia tidak punya rumah pekerjaan orang tua atau muka di sini? Benar, kamu memberinya pelajaran tidak mengurangi nilaimu sama sekali. Gu Jia. Sebelumnya aku pikir setiap pertunjukan kembang api yang Su Huanshan nyalakan. Untukku, untuk keluarga ini.
Aku sangat konyol. Gujia, kamu benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Kamu lebih baik dari semua ibu rumah tangga penuh waktu yang aku temui di Michelle. Lihat dirimu, kamu mengambil kelas yoga yang paling sulit, selalu diet dan berpakaian rapi kapanpun. Ya, kamu bahkan belajar tentang pengetahuan bisnis. Konsultasi kembang api, aku bahkan tidak mengerti. Aku hanya ingin menjadi pengisi daya portabelnya. Tahu lebih banyak darinya. Sehingga dia akan selalu punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Semua yang telah kulakukan. Apakah itu semua hanya menjadi tekanan baginya? Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu sudah terjebak dalam tipu muslihat wanita itu. Gujia berhenti minum. Gujia, bisakah kamu keluar? Kami akan bersamamu. Gujia, jika kamu benar-benar ingin minum, keluarlah Xiaoqin dan aku akan minum bersamamu. Ya? Jika aku tidak minum, maka aku harus minum obat. Terjaga terlalu menyedihkan. Gugu, bisakah kamu keluar dan berbicara? Kami akan bersamamu. Gugu. Gugu. Apakah kamu pikir ada hal lain yang bisa kita lakukan untuknya? Dengarkan keluhannya, menangis bersamanya untuk apapun yang ingin dia lakukan. Halo? Oke, mengerti, aku akan segera ke sana. Apa itu? Ada masalah di pekerjaan. Maka kamu harus cepat pergi, aku akan di sini malam ini. Maka aku akan pergi mengurusnya dulu. Oke, hati-hati. Mama. Kenapa kamu bangun? Aku sudah menunggumu lama. Apakah kamu sudah sarapan? Aku sudah makan sendiri. Aku tidak meminta bantuan kakak Chen. Mama, apakah kamu dan papa akan bercerai? Mengapa kamu berkata begitu? Karena aku membaca buku itu. Keluarga papa dan keluarga mama. Aku bertanya pada Lele. Dia bilang itu perceraian. Seperti mama dan papanya. Jika kamu dan papa akan bercerai,
Aku akan memilih papa. Mengapa bukankah kamu bilang kamu paling mencintai mama? Aku paling mencintai mama. Mama paling mencintaiku. Kalau aku memilih ayah, ibu tidak akan bisa meninggalkan kita. Ada apa? Apa yang terjadi? Ayah? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ayah. Aku bersalah. Kamu boleh memukulku sesukamu tapi aku tidak akan bercerai. Ceritakan padaku apa yang kamu lakukan. Bagaimana mungkin kamu menyakiti putriku? Lihat apa yang sudah kamu lakukan, apakah kamu masih seorang pria? Cerai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayah. Aku tidak bisa. Gujia adalah cinta dalam hidupku. Dalam hatiku aku sangat mengerti itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Ada apa? Aku tahu kau tidak akan memaafkanku. Tapi bagaimana dengan Zian? Dia masih anak-anak, dia butuh keluarga yang utuh. Simpan saja kata-katamu itu. Dia cucuku, aku yang akan membesarkannya. Kamu sudah mati untuknya. Ayah. Gu Jia kehilangan ibunya ketika dia masih remaja. Itu sangat mempengaruhi dirinya. Zian masih begitu muda. Jika kita berpisah, apa yang akan terjadi padanya? Ayah. Bisakah kau memberiku kesempatan lain? Tolong bantu aku. Paman? Lin Yuyu, benarkan? Terima kasih sudah menemui orang tua ini. Aku sudah mendengar apa yang terjadi. Aku datang untuk melihatmu. Sebagian karena aku seorang pria. Aku pernah mengalami hal serupa. Kedua, aku seorang ayah dari seorang putri. Aku ingin mengatakan beberapa hal dari hatiku. Keputusan tetap di tanganmu. Baik? Sekarang semuanya sudah cukup jelas. Pernikahan Su Huanshan dan putriku sedang bermasalah. Namun secara adil, tidak ada yang memiliki pernikahan yang sempurna. Yang penting adalah apakah mereka berdua masih mau. Apakah mereka masih ingin membuat ini berhasil. Huanshan sudah jelas mengatakannya padaku bahwa dia bersedia kembali dan bekerja pada masalah-masalahnya. Seorang pria tidak akan pernah menoleh ke belakang setelah membuat janji seperti itu. Semakin kamu berpegang padanya, semakin dia ingin lari darimu.
kamu akan kehilangan segalanya pada akhirnya. Pada akhirnya, kamu hanya akan menyalahkan. Atau bahkan saling membenci. Nona muda. Saya pikir. Seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Saya tidak bisa berhenti. Saya tidak akan pernah mencintai siapapun lebih dari dia. Orang lain mungkin tidak mempercayaimu tapi saya percaya. Ibu Jia sudah meninggal hampir 20 tahun. Saya tetap sendiri sepanjang waktu saya sudah menunggu. Apa yang saya tunggu? Saya menunggu untuk dikubur bersamanya setelah saya mati. Hubungan seperti apa antara saya dan Ibu Jia? Kami ditempatkan di tempat kerja yang sama. Kemudian kami saling jatuh cinta. Kemudian kami menikah, kemudian kami memiliki Jia. Kemudian dia meninggal, kemudian saya hidup sampai hari ini. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah seluruh keluarga. Duduk di padang rumput pada hari Minggu. Makan buah dan menikmati sinar matahari. Sungguh. Kamu berusia 22-23 tahun? Saya pikir orang tuamu pasti berharap kamu memiliki kisah cinta yang manis. Memiliki pernikahan yang baik. Kamu menyiksa dirimu seperti ini di Shanghai, betapa sedihnya mereka. Nona, kamu masih memiliki jalan panjang di depan. Jangan mempersempit kemungkinanmu di awal. Hidup orang lain adalah hidup orang lain, keluarga orang lain adalah keluarga orang lain. Apa yang kamu rebut tidak sebaik yang kamu bayangkan. Jangan tenggelam dalam genangan kecil sebelum melihat lautan. Apa pendapatmu? Gunakan waktu ini dan pikirkan dengan tenang, oke? Kak pergi ke panti jompo? Ya, Kak, saya tidak berpikir sebelum berbicara. Ketika saya mengatakan ini, jangan berpikir bahwa saya tidak di pihakmu. Tentu saja ini kesalahan Kak Shan, tidak ada yang harus memaafkan pasangan yang berselingkuh. Simiwa orang juga menggiurek wanita simpanan. Tapi jika kamu mengatakan Kak Shan adalah orang jahat, saya mengemudi untuknya, setiap hari saya sangat mengenalnya. Dia bukan tipe orang yang membuat kekacauan seperti ini. Dia selalu berpikir untuk pulang lebih awal kecuali untuk pekerjaan dan bisnis. Biasanya wanita lain bukan wanita baginya. Saya pikir kali ini. Saya pikir itu karena kamu sibuk dengan pabrik teh dan lalai mengambil tindakan pencegahan. Ini umumnya seperti siswa baik yang dikontrol ketat oleh orang tua. Tiba-tiba orang tua pergi untuk bisnis. Jadi dia dibebaskan untuk bersenang-senang, tetapi menyebabkan masalah yang akhirnya tidak bisa dia kelola. Dia akhirnya memiliki seseorang yang menyelesaikan masalah untuknya. Benar, Kakak? Dia sangat menyedihkan belakangan ini. Aku merasa sedih untuknya. Ngomong-ngomong, ini adalah hal terbesar yang tidak dia ceritakan padamu. Terkadang ketika dia pulang dan berdiam di lantai bawah, dia selalu memintaku untuk bermain game dengannya selama setengah jam. Dia bilang dia ingin menyesuaikan suasana hatinya untukmu dan anaknya di rumah. Tidak ada yang lain. aku tidak pernah tahu dia bermain game. Ternyata seorang pria selalu bisa menyembunyikan sesuatu ketika dia ingin melakukannya. Mengapa aku membuatnya lebih buruk? Kakak, aku ingin mengatakan bahwa Kakak Shan melakukan ini karena... Chensu, kita tidak akan pergi ke panti jompo hari ini. Oke.
Gujia, sudah berapa lama kamu menunggu? Aku tidak menunggu lama. Apakah kamu kedinginan? Mengapa tanganmu begitu dingin? Ayo naik. Sudah makan? Kamu tidak pulang, apakah kamu berencana bersembunyi seperti ini? Kapan kamu mulai bermain game? Itu bukan milikku. Itu milik Su Huanshan. Hari ini aku akhirnya menyadari. Setiap kali sebelum dia pulang dia akan duduk di mobilnya dan bermain game. Hanya ketika dia merasa segar dia akan pulang. Aku tidak tahu dia bermain game. Bukankah orang selalu mengatakan bahwa yang paling dicintai seorang pria menikah adalah turun ke bawah untuk merokok selama beberapa menit? Bermain game lebih baik daripada merokok. Aku hanya tidak pernah berpikir. Dia memiliki begitu banyak tekanan. Ketika aku melihat perangkat game ini hari ini aku memikirkannya. Selama bertahun-tahun. Akulah yang membereskan kekacauannya. Bahkan sampai hari ini. Dia ingin aku meninggalkan segalanya dan menyelesaikan perilaku tidak pantasnya dengan selingkuhannya. Dia ingin aku pergi menyelesaikan itu juga. Aku selalu berpikir. Dia tidak akan menyukai ini atau dia tidak akan baik dalam hal itu. Jadi aku hanya melakukannya untuknya. Tapi seiring waktu. Aku menyadari aku benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk belajar bagaimana memikul tanggung jawabnya. Apakah menurutmu aku salah? Bahkan sekarang kamu mengkritik dirimu sendiri. Aku sangat terkesan. Tidak, aku hanya tidak ingin meletakkan kegagalanku di pundak orang lain. Kita harus selalu jelas tentang semua kesalahan kita. Aku benar-benar tidak mengerti hubungan dalam pernikahan. Tapi yang aku tahu adalah ketika kamu mencintai seseorang 1000 hal baik terasa seperti 10.000. Jika kamu tidak mencintai seseorang 1000 kesalahan terasa seperti 10.000 ketika semuanya baik-baik saja. Kamu merasa seperti mendapatkan harta karun. Ketika semuanya tidak baik. Kamu mengambil kesalahan itu dan mengubahnya menjadi alasan. Orang-orang terkadang memang seperti itu. Saat ini. Sebenarnya aku enggan melepaskan perasaan dari hubungan ini. Apakah kamu akan merendahkanku? Aku tidak akan. Pengalaman yang kamu dan Su Huanshan alami, dan perasaan mendalam yang muncul dari pengalaman itu, tidak ada dari kita yang tahu. Kita tidak berhak menghakimi. Manny, gugu. Manny, cepat. SST, ada apa? Kemarin malam dia tidak tidur sama sekali, sekarang dia sedang tidur. Apakah dia baik-baik saja? Ketika dia bangun nanti jangan bilang apa-apa. Oke, apakah emosinya sedikit lebih baik? Dia jauh lebih baik. Kamu beli apa? Lobster. Benarkah? Ada juga barbecue. Kesukaannya. Kamu sudah bangun. Kamu di sini, apakah bau lobster ini yang membangunkanmu? Apakah ini lobster? Ya, makanan favoritmu. Dan aku mau mengumumkan sesuatu. Aku sekarang kaya. Aku dapat pembayaran royalti. Benarkah? Berapa? Teba. 500 yuan. Apakah aku hanya segitu harganya? Aku menulis begitu banyak kata tebak lebih tinggi. 500 ribu? Lebih tinggi lagi. 1 juta? Cepat katakan tepatnya berapa? 156 juta, hebat kan? 156 juta? Dia menjadi wanita kaya di usia paruh baya. Benar. Jadi gugu, kamu tidak perlu takut dengan masalah di rumah. Kamu, aku, Manny bisa membesarkan Suzian.
Jadi kamu bilang kamu mendukung aku untuk bercerai? Aku mendukungmu untuk tidak membuat dirimu menderita. Cepat mandi makan selagi masih panas. Cepat makan selagi masih panas. Ini kesukaanmu. Nanti kita akan memilih beberapa film komedi. Kita tidak akan memikirkan apapun dan bersenang-senang sepanjang hari. Hei, kamu lihat nggak dia tersenyum? Cepetan!